beberapa keunggulan yang mungkin dimiliki pembudidaya kura-kura dibandingkan hewan hias lainnya ataupun hewan lainnya. Apa aja sih keunggulannya? Kita bahas di video berikut ini. Untuk rekan-rekan yang ingin memberikan komentarnya maupun masukan, silakan ditulis di komentar ya. Pada dasarnya di setiap bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak lain di bisnis kura-kura ya. Untuk bisnis tanaman hias, kemudian bisnis tanaman herbal, bisnis sembako, bisnis perabot, bisnis peternakan, bisnis jual beli, bisnis apapun dan jadi pegawai pun itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan jadi pengangguran pun itu juga punya kelebihan dan kekurangannya. Untuk bisnis kura-kura ini kami sudah menjabarkan tentang beberapa kelebihannya. Untuk kekurangannya belum kami jabarkan atau tidak kami jabarkan, karena di video ini kami bertujuan untuk menggugah semangat rekan-rekan yang beberapa yang WA kami sudah mulai stop dulu lah budidaya kura-kura, berhenti dulu lah, atau ingin vakum dari dunia kura-kura. Rekan-rekan, karena saran kami gak usah vakum, jadikan ini sebagai hobi. Kalau rekan-rekan ingin menambah jenis kura-kuranya atau menambah kura-kuranya dalam satu jenis yang sama, itu monggo. Tapi kalau rekan-rekan mau vakum juga nggak masalah. Tapi di sini kami mencoba untuk memberikan kelebihan apa sih yang ada di bisnis kura-kura. Langsung saja, yang pertama itu persaingan bisnis tidak sekeras di dalam sektor hewan lain, terutama hewan konsumsi. Hewan lain itu hewan hobi yang lain maksudnya, seperti burung. Itu kan udah jadi rahasia umum ya, kalau bisnis burung itu udah jadi hampir semua orang, 90% lah, hampiran seluruh laki-laki di Indonesia itu 90% pernah pelihara burung. Bahkan sekarang masih, itu hampir semua, banyak lah yang pelihara burung. Bahkan yang pelihara kura-kura juga kebanyakan pelihara burung juga. 1 atau 2 burung itu wajar lah. Ada juga yang beternak burung juga sekaligus beternak kura-kura, seperti rekan kita daerah Bayat, itu beliau beternak kura-kura dan juga beternak burung. Untuk hewan komoditi, hewan konsumsi itu seperti ayam, seperti kambing, itu persaingannya lebih lagi dibanding dengan jenis hobi yang lain seperti burung, seperti yang lain lah, bisnis hobi yang lain seperti konsumsi itu lebih persaingannya lebih kuat. Untuk kura-kura ini persaingannya tidak terlalu kuat karena jenisnya terlalu banyak dan belum banyak yang membudidayakannya di Indonesia. Seperti halnya res pastel itu masih sedikit, kemudian Rio Grande itu masih sedikit, kemudian CST itu bahkan susah ya dicari ya. Kemudian yang lokal-lokal seperti piput itu masih jarang yang budidaya. Kemudian juga kura-kura seperti banyak banget ini ya yang belum dibudidaya. Kemudian red belly nelsoni yang kualitasnya bagus, kemudian painted turtle yang lain seperti yellow belly udah mulai kebanyakan res atau Brazil. Itu persaingannya cukup sedikit ya, tidak terlalu seperti hewan konsumsi. Biasanya persaingan bisnis ini karena harga. Untuk harganya tidak terlalu bersaing. Res itu bisa di harga kemarin harga 70, harga 100 itu kan karena persaingannya sedikit ya. Kemudian persaingan pasokan itu juga sedikit. Persaingan pasokan kita bahas nanti di nomor 2. Kemudian kualitas seperti res Rio Grande, kemudian res yang red line itu yang masih sedikit yang budidaya. Yang kedua itu belum banyak yang produksi massal. Produksi massal bagaimana?
Nah, kalau produksi massal ini rekan-rekan bisa mengatur pasokan. Seperti seumpama rekan-rekan di Klaten, rekan-rekan punya res biasa lah, nggak usah res albino, nggak usah res pastel, nggak usah Rio Grande. Rekan-rekan punya res yang biasa, ya kualitas biasa-biasa aja lah. Itu punya 2000 ekor. Itu rekan-rekan udah menguasai pasar. 2000 ekor dan itu semua produktif semua. Rekan-rekan udah menguasai pasar, udah istilahnya udah bisa mencukupi pasar lah. Tapi rekan-rekan juga nggak boleh seenaknya sendiri naikin harga, turunin harga. Harus berpikir juga peternak kecil yang lain, harus berpikir juga nanti simbiosis dengan yang lain juga seperti video kemarin. Itu yang ketiga itu harga barang hobi bisa maksimal. Nah, kemarin rekan-rekan udah paham, udah mengalami kura-kura yang semula 25, semula 30 itu bisa sampai 100, bisa sampai 70, bisa sampai 50, kemudian turun lagi. Sekarang udah hampir normal ya, 30, 25, 35, 40. Sekarang udah mulai normal, walaupun harga di setiap daerah itu berbeda ya. Karena harga hobi, hewan hobi dan harga hewan konsumsi itu berbeda. Hewan konsumsi itu ada takaran harganya, walaupun di setiap daerah juga berbeda. Seperti halnya ayam, karena kita budidaya ayam juga. Ayam Jawa itu di Jawa, ayam kampung itu di Klaten dan di Jogja itu kadang berbeda. Jangankan seperti itu, di kecamatan satu dan kecamatan sampingnya itu kadang juga berbeda, karena ada juga yang beli langsung dari ada yang beli langsung dari produsen, ada yang distributor, ada juga yang beli ecer seperti paha aja. Itu harganya berbeda. Kura-kura juga seperti itu. Nanti ada line-nya tebal dikit, itu harganya beda. Untuk kura-kura res, kemudian double dot atau dot garis merah di kepalanya itu misah, itu juga berbeda. Nah, untuk eksperimen yang mau kita laksanakan itu belum, karena kita belum sempat buat kolam di tempat yang baru. Untuk tempat yang baru kita baru dapat sekitar untuk toko aja, dan belakang untuk tanam-tanaman hias. Untuk ke belakangnya digunakan untuk kura-kura, insya Allah nanti itu sekitar 2200 meter, masih disewa sekitar berapa ya, 1800-an meter itu masih disewa sampai April. Jadi kita belum bisa membuat kolam untuk kura-kura ya. Ya mungkin itu dulu video tentang apa sih keunggulan bisnis budidaya maupun jual beli kura-kura daripada hewan konsumsi maupun bisnis yang lain seperti halnya bisnis burung. Kalau ingin memberikan masukan maupun komentar silahkan tulis di komentar di bawah. Untuk lihat channel kami bisa lihat di sebelah sini. Kalau untuk video yang lain bisa di sebelah sini dan sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.